Tak lama, sang napi pencopet datang dengan wajah suram. Sebab pada hari itu, istrinya akan melahirkan. Namun, ia tidak bisa menghubungi sang istri untuk menanyakan kabar. Yesung yang mengetahui hal ini, langsung mengambil ponsel yang ia pinjam dari temannya di sekolah dan ia berikan kepada sang napi pencopet. Lantas, sang napi pencopet langsung mencoba menghubungi istrinya. Tetapi sialnya, sinyal di dalam sel mereka sangat tidak bagus, sehingga membuat mereka harus menyusuri setiap sudut ruangan. Anehnya, sinyal paling bagus justru berada di atas kloset. Sang napi pencopet pun begitu senang ketika mengetahui bahwa istrinya melahirkan putri pertama mereka dengan selamat. 오빠, 얼라 이름이 없다. 이름 뭐랄까? 이름 선자식 그 선자라. 선이야. 복선 신. Setelah itu, ia pun langsung berterima kasih kepada Yesung. Ketika sedang berolahraga di lapangan, salah satu sipir memberitahu Leonggu jika sidang putusan kasusnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Teman-temannya yang merasa jika Leonggu adalah orang yang baik, tampak kebingungan mengapa ia bisa dituduh membunuh putri dari komisaris polisi. Untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, teman-teman satu sel Leonggu melakukan reka ulang adegan. Dari penyelidikan yang mereka lakukan sepanjang waktu, kita pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 가방. 셀러무 가방. 그렇지. Ternyata, putri komisaris polisi itu terpeleset dengan kepala menghantam aspal dan tertimpa oleh sebuah batu bata yang jatuh dari atas tenda yang ia tarik. Selanjutnya, sang bos gangster bertanya kepada Leonggu mengapa ia melakukan tindak pelecehan seksual terhadap putri komisaris itu. Ternyata, di tempat kerjanya dulu, Leonggu diajarkan tentang bagaimana caranya melakukan tindak pertolongan pertama dan juga CPR. Tetapi, karena tingkah laku dan cara berbicaranya yang aneh serta sulit dipahami, membuat publik mengira jika Leonggu melakukan pelecehan seksual. Setelah mengetahui jika dirinya tidak bersalah, teman-teman satu sel Leonggu mencoba membantunya. Hari demi hari, teman-temannya mengajarkan dan melatih Leonggu dengan keras agar ia dapat berbicara dengan benar dan membuktikan jika dirinya tidak bersalah, serta bisa memenangkan sidang putusannya nanti. Di sisi lain, kepala sipir Jung yang juga mengetahui jika Leonggu tidak bersalah, memutuskan untuk langsung datang menemui sang komisaris polisi. Kepala sipir Jung memohon kepada sang komisaris polisi untuk mencabut tuntutannya, karena terbukti bahwa Leonggu sebenarnya tidak bersalah. Tetapi sang komisaris menolak permohonannya, karena menurut sang komisaris, harus ada pihak yang bisa disalahkan atas kematian putri kecilnya. Kepala sipir Jung mengatakan jika ia pernah mengalami hal yang sama. Ternyata, putra sematawayang kepala sipir Jung yang kini sudah meninggal, dulunya tewas di tangan salah satu napi yang sempat akrab dengan dirinya. Di dalam sel, teman-teman Leonggu kembali mengajarkannya untuk bisa berargumen dengan baik ketika di persidangan nanti. Teman-teman satu sel Leonggu benar-benar tampak seperti sahabat sejatinya. Sepanjang waktu, seperti tak kenal lelah, Leonggu selalu mencoba menghafal naskah yang berisi jawaban-jawaban tentang pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan hakim kepada dirinya. Di sini, kita pun mengetahui jika dulu pada saat penangkapan, para polisi langsung memukuli dan menghajar Leonggu tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Para polisi juga memaksa Leonggu untuk menandatangani surat kesaksian palsu dengan iming-iming ia akan dipertemukan dengan Yesung putrinya dan akan diberikan tas Sailor Moon. Lalu hari persidangan pun tiba. Jaksa penuntut bertanya, apakah benar jika Leonggu melakukan tindak penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap putri komisaris polisi? Namun anehnya, Leonggu hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Setelah berdiam diri dalam waktu yang cukup lama, Leonggu akhirnya menjawab jika memang benar dirinya lah yang melakukan tindak kriminal terhadap putri komisaris polisi. Tentu saja pernyataannya ini membuat seisi ruang sidang begitu marah kepada Leonggu.
Lantas, kepala sipir Jung dan Yesung putrinya merasa sangat bingung sekaligus geram. Karena mereka tahu jika sesungguhnya Leonggu benar-benar tidak bersalah. Kepala sipir Jung pun emosi dan langsung memarahi kebodohan Leonggu itu. 네가 무슨 사람을 죽여! 나 때문에 죽었어. 사과 한마디 한 놈 아무도 없는데 넌 도대체 뭐가 그렇게 미안해! Namun tak disangka, alasan Leonggu berkata seperti itu benar-benar membuat penonton begitu emosi. Sebab ternyata, sebelum sidang itu dimulai, komisaris polisi datang menemui Leonggu. Di sebuah ruangan tersembunyi, komisaris polisi tampak memukuli Leonggu habis-habisan. Komisaris polisi itu mengancam jika Leonggu tidak mengaku bersalah, ia akan membunuh Yesung putrinya. Itulah sebabnya Leonggu mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Itu semua ia lakukan semata-mata hanya untuk melindungi putri tercintanya agar tidak dibunuh oleh sang komisaris polisi. Lalu, hasil dari persidangan itu pun memutuskan jika Leonggu akan dijatuhi hukuman mati. 감사합니다. 감사합니다. 잘못했어요. 내가. Kemudian waktu pun berlalu dan Leonggu menjalani hari-harinya dengan cukup bahagia. 니나 모델 시킬까봐. 웃겨요. 100점! Di beberapa kesempatan, Yesung sang putri datang menjenguknya ke penjara. Setelah waktu jenguk habis, Yesung menghitung sampai 3 hingga ayahnya berbalik dan melakukan gerakan konyol. Ini merupakan kegiatan yang mereka berdua selalu lakukan. Sesekali, Leonggu mendapatkan kiriman surat dari Yesung yang menanyakan kabar sang ayah. Saat ini, Yesung telah tinggal bersama kepala sipir Jung dan istrinya. Yesung tampak begitu bahagia tinggal di rumah itu, sebab mereka berdua memperlakukan Yesung seperti anak sendiri. Di dalam sel, teman-teman Leonggu melakukan kegiatan mereka seperti biasa. 박대선주 안녕하세요. 박대선주 한국 공부 열심히 하고 있어요. 한국 공부 그러면 안녕히 계세요. 예승이가 몇 시간 지나고 있어요. Suatu ketika, mereka mendengar jika di penjara akan diadakan pertunjukan bakat tahunan. Di dalam sel, teman-teman Leonggu mengajarkan sang bos gangster membaca, sementara Leonggu sendiri terus menulis nama Yesung sang putri di kaca jendela. Pertanda jika Leonggu begitu merindukan putrinya. Di sisi lain, kepala sipir Jung mendapatkan kabar dari atasannya yang memberitahu bahwa Leonggu akan dieksekusi mati pada tanggal 23 Desember sebelum hari Natal dan bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung putrinya. Setelah mengetahui hal ini, kepala sipir Jung memohon sesuatu kepada guru Yesung di sekolah. Ia mengatakan jika mungkin itu adalah hari terakhir Yesung akan bertemu dengan ayahnya. Kembali ke Leonggu dan teman-temannya. Karena tidak terima jika Leonggu mendapatkan hukuman yang semestinya tidak ia dapatkan, teman-teman Leonggu menyusun sebuah rencana untuk mengeluarkannya dari penjara. Tanpa menunggu lama, mereka semua pun langsung melakukan persiapan untuk menjalankan rencana mereka. Demi mensukseskan rencana mereka, bahkan sang bos gangster rela meminta bantuan kepada salah satu bos napi lain yang hendak menyerangnya sewaktu dulu. 이러고 있었구나. 이래. Lalu tibalah hari diadakannya pertunjukan bakat tahunan di penjara itu. Saat itu adalah hari teman-teman Leonggu akan menjalankan rencana mereka. Yang mengisi pertunjukan itu adalah para anak murid dari tempat Yesung bersekolah. Yesung dan teman-temannya bernyanyi di bawah arahan guru mereka untuk menghibur orang-orang yang berada di penjara tersebut. Di penghujung pertunjukan, para anak murid turun ke bangku penonton. Mereka mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Kemudian, Yesung dan ayahnya keluar dari gedung dan diikuti oleh para penonton lain. Ternyata di lapangan penjara, teman-teman satu sel Leonggu telah mempersiapkan balon udara yang selama ini telah mereka buat bersama-sama. Tanpa menunggu lama, teman-temannya langsung meminta Leonggu untuk menaiki balon udara itu.
Setelah mereka berdua naik, sang nabi penipu bergegas untuk melepaskan tali pengikatnya. Kemudian, Leonggu dan putrinya pun terbang menuju ke luar penjara. Para polisi yang mulai menyadari rencana para narapidana yang hendak mengeluarkan Leonggu beserta putrinya dari penjara, langsung mencoba mengejar balon udara tersebut. Untung saja, para napi saling bekerja sama untuk menghalangi para polisi. Kejadian itu pun menimbulkan kerusuhan di lapangan penjara. Di sisi lain, Leonggu dan putrinya tampak begitu senang karena akan segera kembali pulang ke rumah mereka. Namun sialnya, tepat ketika mereka berdua akan melewati perbatasan, tali balon udara tersebut malah tersangkut di pagar kawat penjara. Alhasil, Leonggu dan putrinya pun gagal melarikan diri dari penjara tersebut. Melihat hal itu, membuat teman-teman Leonggu dan para narapidana lain tampak kecewa sekaligus frustasi. Sebab, rencana yang telah mereka susun berhari-hari lamanya harus berakhir dengan kegagalan. Tetapi meski begitu, Leonggu dan putrinya yang masih sangat polos tetap terlihat bahagia karena bisa menyaksikan keindahan matahari terbenam bersama-sama. Lalu, tibalah tanggal 23 Desember, tepat pada hari Leonggu akan dieksekusi mati. Karena hari itu juga bersamaan dengan hari ulang tahun Yesung, teman-teman Leonggu memberikannya sebuah kue. Seisi sel nomor 17 itu juga menyempatkan diri untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Yesung. Bahkan, entah bagaimana caranya, sang bos gangster dapat menyeludupkan tas Sailor Moon untuk Leonggu yang dari dulu diinginkan oleh Yesung. Karena semua kebahagiaan yang ia rasakan hingga kini, tiba-tiba Yesung langsung bersimpuh sambil mengucapkan rasa terima kasih karena Leonggu telah menjadi ayahnya. 아빠, 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. 왜? Lantas, Leonggu pun juga melakukan hal yang sama. 태어나서 고맙습니다. Kemudian, Leonggu dan Yesung berpelukan. Hal tersebut tentu membuat seisi sel nomor 7 begitu sedih karena mengetahui bahwa bisa jadi itu adalah kali terakhir mereka berdua berpelukan. Tak lama, sang bos gangster menuliskan sesuatu pada bagian belakang baju Leonggu dan diikuti oleh teman-teman mereka yang lain. Lalu, Leonggu dan Yesung mengucapkan perpisahan dan rasa terima kasih mereka kepada orang-orang di sel nomor 7. Seusai berpamitan, Leonggu dan putrinya berjalan keluar dari penjara. Di bagian belakang pakaian Leonggu, terdapat sebuah kalimat yang dibuat oleh teman-temannya sebelum berpisah. Kalimat itu bertuliskan, "Kami mencintaimu." Ketika berjalan, Leonggu dan putrinya didampingi oleh kepala sipir Jung yang tampak muram. Sehingga Yesung berteriak dan menangis. Mendengar suara putrinya, membuat Leonggu langsung bangkit dan bergegas kembali menuju pintu penjara dan memeluk Yesung dengan begitu erat. 잘못했어.
잘못했어요, 선생님. 잘못했어요. Lalu, scene pun berlanjut ke masa kini, ketika Yesung dewasa sedang menghadiri rapat persidangan seperti pada awal film. Selesai menceritakan semuanya, Yesung mengatakan jika kehadirannya di tempat itu semata-mata hanya untuk mengembalikan nama baik dari Leonggu, seorang ayah yang begitu ia cintai. Yesung mencoba melakukan pembelaan terhadap almarhum ayahnya yang merupakan korban fitnah dari seorang komisaris polisi biadab. Yesung juga meminta orang-orang yang datang di persidangan itu untuk memaafkan semua kesalahan sang ayah sewaktu ayahnya masih hidup dulu. Setelah mengetahui jika semua keterangan yang dikatakan oleh Leonggu dulu dilakukan di bawah tekanan pihak kepolisian, pada akhirnya hakim pun menyatakan jika Leonggu tidak bersalah. Mendengar pernyataan itu, membuat seisi ruang sidang, termasuk teman-teman lama Leonggu sewaktu di penjara dulu, tampak begitu senang. Yesung dengan wajah penuh tangis memandangi foto almarhum sang ayah yang berada di sebuah berkas yang diberikan pada awal film sebelumnya. Setelah berhasil membersihkan nama baik ayahnya, Yesung keluar dari kantor dan melihat sebuah balon berwarna kuning yang tersangkut di kawat pagar penjara. Tak lama, ia pun seperti melihat sosok sang ayah bersama dengan dirinya sewaktu kecil dulu yang tampak mengucapkan kata-kata perpisahan. Lalu film pun berakhir. Aduh bentar weh. Ya Allah, banyak kali bawangnya. 2 hours later. Inilah alasan kenapa saya biasanya lebih menyukai film drama daripada film yang didominasi oleh aksi-aksi menakjubkan. Sebab meskipun film action tampak seru, namun biasanya film dengan genre drama dan slice of life yang sedih biasanya jauh lebih membekas meskipun kita sudah selesai menonton filmnya. Saya pribadi begitu kesal mengapa film sebagus ini baru saya ketahui sekarang. Saking bagusnya Miracle in Cell No. 7, bahkan negara-negara lain juga membuat adaptasi dari film yang diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1972 di Korea Selatan ini. Negara-negara yang mengadaptasi film ini antaranya ada Turki, Filipina, Brunei Darussalam, India, dan juga nantinya Indonesia yang belum tahu tanggal perilisannya. Di bagian awal film, saya sempat mengira jika Miracle in Cell No. 7 ini merupakan film yang penuh dengan unsur komedi. Namun saya salah, karena nuansa kesedihan jauh lebih kental terasa di dalam film ini ketimbang nuansa komedinya. Saya sendiri memberikan 2 jempol, 4 jempol, atau berapapun ibu jari yang saya punya kepada film ini. Dimulai dari pemilihan musik yang begitu emosional, akting dari pemeran Leonggu dan Yesung yang begitu luar biasa, sampai peran pendukung dari seisi sel nomor 7 yang patut diberikan apresiasi. Termasuk juga karakter sang komisaris polisi yang meskipun hanya tampil sebentar, namun bisa membuat para penonton yang menyaksikan menjadi geram sekaligus emosi melihat sosoknya. Film ini sendiri mengajarkan kita bahwa kasih sayang seorang ayah terhadap buah hatinya benar-benar tidak memiliki batas. Meskipun memiliki begitu banyak kekurangan, namun Leonggu benar-benar rela melakukan apapun demi Yesung sang putri, bahkan jika itu harus sampai merenggut nyawanya. Ini membuat kebanyakan dari kita sadar bahwa kita seringkali meremehkan dan merendahkan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Padahal terkadang, orang-orang itu biasanya memiliki hati yang jauh lebih bersih daripada diri kita sendiri. Film ini juga merubah pandangan publik yang biasanya menganggap jika para narapidana adalah orang-orang yang sangat jahat. Meskipun di dalam sel nomor 7 berisi para narapidana, namun tempat itu bisa memberikan kesan hangat kepada penonton yang menyaksikan layaknya sebuah rumah. Dan yang terakhir, yang ingin saya highlight adalah tentang cara film ini menyoroti keadaan di mana seringkali orang-orang yang memiliki kekuatan besar menyalahgunakan kekuasaannya dan menindas orang-orang yang memiliki status sosial di bawahnya demi kepentingan dan pelampiasannya sendiri.
seperti yang dilakukan oleh sang komisaris polisi terhadap Leonggu beserta putrinya. Oke, karena sudah terlalu panjang, maka video akan saya akhiri sampai di sini. Semoga penjelasan saya mengenai alur cerita film ini bisa dimengerti. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.